Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kita bertemu kembali dalam Q&A geodesi dan geomatik. Pada pertemuan sebelumnya saya sudah menjelaskan tentang SRGI ya, Sistem Referensi Geospasial Indonesia. Jadi dalam geodesi biasanya ada idealisasi dan realisasi dari sistem referensi ya. Nah, minggu lalu kita sudah menjelaskan idealisasinya ya dari Sistem Referensi Geospasial Indonesia 2013. Pengertian idealisasi itu ketentuan-ketentuannya, standar-standarnya ya. Nah, yang penting bagi user adalah sekarang bagaimana dalam melakukan survei pemetaan dan penentuan posisi user itu bisa connect atau terhubung ke dalam sistem referensi geospasial Indonesia yang sudah didefinisikan tersebut ya, yang idealisasinya sudah ada. Nah, agar bisa digunakan oleh user, tentunya SRGI 2013 ini harus direalisasikan ya. Nah, yang merealisasikan sistem referensi koordinat, apalagi untuk wilayah Indonesia yang luas, ini harus dilakukan oleh instansi pemerintah yang berwenang di bidang tersebut. Nah, dalam hal ini Badan Informasi Geospasial ya, atau BIG. Nah, oleh karena itu untuk realisasinya coba kita lihat peraturan pemerintah dan peraturan BIG ya di sini ya. Jadi di dalam aturan ini dikatakan bahwa SRGI itu direalisasikan dalam bentuk jaring kontrol geodesi. Nah, jaring kontrol geodesi itu sendiri meliputi jaring kontrol horizontal nasional, jaring kontrol vertikal nasional, dan jaring kontrol geodesi nasional ya. Nah, seperti sudah kita bicarakan sebelumnya, SRGI ini ada yang horizontal, ada yang vertikal. Dan kemudian horizontalnya juga sudah didefinisikan apa saja, kita diskusikan sebelumnya. Dan kemudian kalau vertikalnya berupa inagioid ya. Nah, kenapa realisasi ini penting? Karena nanti kita lihat ya user itu diminta connect atau bahkan di sini dikatakan wajib ya menggunakan SRGI sebagai acuan. Nah, oleh sebab itu dalam hal ini BIG perlu merealisasikan SRGI ya, sehingga para user dapat dengan mudah connect ke SRGI 2013. Nah, kalau kita lihat jaring kontrol geodesi sendiri bentuknya itu berupa sebaran titik kontrol geodesi ya. Nah, titik kontrol geodesi sendiri nanti ada yang berupa benchmark ya, ada biasanya ini untuk jaring kontrol horizontal yang ditentukan dulu sampai sekarang. Ada juga yang berupa stasiun INA course ya, GNSS course. Nanti bisa juga berupa benchmark dari titik gaya berat, titik tinggi ya. Kemudian juga nanti stasiun pasut ya, nanti kita lihat lah ya. Nah, menurut aturan BIG, setiap titik kontrol geodesi yang disediakan oleh BIG nanti itu memiliki koordinat geosentrik 3 dimensi. Dia juga punya koordinat geodetik lintang bujur tinggi, punya kecepatan pergeseran ya dalam arah X, Y, dan Z, sehingga user itu nanti bisa pindah dari epoch tertentu ke epoch lain dengan mudah. Kemudian punya ketinggian ortometrik. Ini biasanya nanti untuk teman-teman yang survei leveling ini perlu ya, tinggi ortometrik. Atau bisa juga ada
titik-titik yang ada nilai gaya beratnya, tapi ada juga yang belum ada ya. Jadi kita lihat nanti di sini JKHN itu harus memiliki nilai koordinat Kartesian global XYZ, geosentrik ya, kemudian lintang bujur tinggi, koordinat geodetik, dan kecepatan pergeseran biasa dalam arah X, Y, dan Z tadi ya. Kalau jaring kontrol vertikal nasional dia punya nilai tinggi ortometrik. Kalau nilai jaring kontrol geodesi nasional punya nilai gaya berat. Nah, tapi nanti kita lihat mungkin saja ada titik yang collocated ya. Jadi dia punya ke semua nilai, tapi mungkin tidak seluruh titik kontrol geodesi seperti itu ya. Nah, nanti kita lihat juga bahwa parameter-parameter yang tadi sudah ditetapkan di aturan itu bisa diperoleh dari sejumlah sistem pengamatan geodetik ya yang ada di Indonesia, yaitu GNSS Course, ini yang namanya INACORS ya, yang dikelola oleh BIG. Kemudian juga ada INATIDES ya, stasiun pengamatan pasang surut yang permanen terus-menerus mengamati. Kemudian juga ada stasiun pengamatan gaya berat yang juga kontinu ya, dia mengamati. Dan juga ada titik kontrol geodesi lainnya. Nah, ini umumnya yang sifatnya episodik ya. Ada yang dilakukan secara berkala, apakah itu GPS, apakah itu leveling atau gaya berat ya. Di sini ada ya. Nah, nanti kita lihat terkait dengan pengamatan pasang surut permanen, biasanya nanti stasiun pasut itu terikat pada pengamatan tinggi muka laut secara kontinu menggunakan peralatan-peralatan yang sifatnya otomatik ya. Tapi nantilah kalau rekan-rekan sempat ke lapangan melihat stasiunnya BIG ya. Nah, ini tentang jaring kontrol geodesi nasional yang dikelola oleh BIG. Ada stasiun pengamatan yang sifatnya kontinu gitu ya. Ada juga yang sifatnya nanti kita lihat episodik ya. Tapi biasanya nanti kecenderungan sekarang lah ya, di mana bisa dikolokasikan, digabungkan jadi satu titik itu semakin baik kalau dia juga merupakan titik kontrol geodetik yang ditentukan dengan GNSS, tapi dia juga punya tinggi ortometrik, punya nilai gaya berat ya. Itu kecenderungan masa depan lah ya. Setiap titik kontrol itu memiliki banyak atribut ya, sehingga user nanti diuntungkan ya dengan menggunakannya. Insya Allah kita di Indonesia pun saya yakin BIG akan ke arah sana ya. Nah, ini biar rekan-rekan tahu, ini jaring kontrol horizontal nasional. Ini ditentukan umumnya secara survei statik geodetik ya. Tapi banyak juga titik-titik ini yang peninggalan titik-titik Doppler dulu, ada yang titik-titik astronomi gitu ya. Tapi kemudian diukur ulang ya dengan menggunakan metode survei statik geodetik menggunakan GPS. Kalau sekarang GNSS ya. Jadi koordinatnya ini diupdate terus ya. Memang oleh BIG yang di maintain itu sekarang ada 1416 pilar ya. Ini data 2021. Tapi saya nggak tahu apakah nambah, tapi infonya memang BIG itu yang episodik semacam ini sudah berhenti di sini. Yang akan ditambah itu yang continue ya, yang INACORS ya. Nah, tentunya nanti rekan-rekan sekalian kalau mau survei untuk keperluan apa saja ya, survei pertambangan, kadastar, survei hidrografi, dan segala macam. Kalau mau connect ke SRGI 2013 ya connect aja ke beberapa titik JKHN ini ya. Tapi kalau dengan titik episodik ini nanti rekan-rekan juga perlu mengamati di titik tersebut. Nah, itu kendalanya di sana ya.
Nah, memang paling menguntungkan pakai course nanti ya, karena datanya sudah ada, bisa di-download dari BIG. Nah, ini sebagai informasi jaring kontrol gaya berat nasional, ya memang belum inilah ya, belum serapat yang jaring kontrol horizontal ya, uh, atau bahkan dengan Inapasut juga masih jauh ya. Jadi kita lihat memang ini ada jaring kontrol gaya berat yang ordinal yang paling teliti itu baru 34 titik ya, umumnya di ibu kota provinsi. Kemudian jaring kontrol gaya berat nasional orde 1 50 titik ya. Nah, itu memang nanti tergantung BIG ini ya perapatannya, karena ini memang juga diperlukan nanti ya untuk berbagai keperluan yang memerlukan data gaya berat, termasuk untuk membangun geoid ya Indonesia ya, bersama data-data yang lainnya tentunya ya. Nah, ini kalau kita lihat jaring kontrol geodesi nasional orde 2 dan JKVN ya. Ini umumnya titik-titik survei sifat datar ya, leveling dulu ya, yang diukur dari zaman baku Surtanal dulu sebenarnya ya. Jadi ini pilar-pilar titik tinggi ya, dengan sifat datar teliti, tapi sekalian diukur nilai-nilai gaya beratnya ya di setiap titik ya. Nah, nanti mungkin mudah-mudahan ya kalau benchmarknya masih ada ya. Karena problem dengan benchmark semacam ini adalah ya dia bisa hilang ya. Karena proses pembangunan, karena bencana alam ya, dan segala macam kadang-kadang hilang itu benchmark ya. Dan juga biasanya sih karena kesadaran publik untuk menjaga titik-titik kontrol geodesi yang sifatnya berbentuk tugu, pilar ya, itu masih kurang lah di kita ya. Tapi rekan-rekan bisa cek nanti ya di daerah masing-masing gitu. Biasanya ada keterangannya sih ya ininya. Nah, ini jaring GNSS Continue Inacors yang juga merealisasikan SRGI 2013 ya. Dan ini memang dibangun terus oleh BIG karena targetnya itu kalau tidak salah sampai 2024 itu kira-kira 500 stasiun ya. Tahun lalu 353 stasiun. Insya Allah saya pikir BIG terus menambah. Nah, saya belum cek ini akhir tahun 2023 nanti kita lihat berapa pertambahannya. Atau rekan-rekan bisa cek di situs srgi.big.go.id ya, perkembangan-perkembangannya ya. Meskipun tidak selalu up to date, tapi minimal tahu lah ya. Dan nanti jaring Inacors ini di samping untuk realisasi SRGI bisa digunakan tentunya ya untuk titik kontrol survei pemetaan, bahkan untuk penentuan posisi real time dan segala macam ya. Untuk mendukung INA TWS ya, Tsunami Early Warning juga bisa ya. Untuk studi ionosfer, troposfer, mitigasi bencana, untuk riset dan segala macam ya. Keuntungannya kalau kita connect ke Inacors, karena datanya tersedia 24 jam 7 hari seminggu terus menerus ya. Jadi user enak ya. Nanti bisa download dari situsnya BIG ya. Kalau kita connect ke titik-titik benchmark di lapangan dari JKHN kan kita harus menempatkan juga kalau misalnya kita diferensial, kita ngamati juga di sana ya. Tapi kalau dengan Inacors ini kita langsung mengamati dan kita langsung connect ke stasiun Inacors yang terdekat beberapa dan datanya kita bisa minta dari BIG ya. Jadi lebih efektif dan lebih efisien ya. Meskipun memang di sini di kawasan-kawasan tertentu seperti Papua gitu ya, ini masih kurang ya. Di Kalimantan juga. Nah, mungkin di daerah-daerah yang Inacorsnya susah ya, dan rekan-rekan sekalian sebagai user perlu
langsung melakukan pengamatan, ya bisa saja connect ke titik-titik benchmark yang dari episodik, atau menggunakan lokal dulu. Nah, nanti lokalnya itu di-connect ke titik course atau titik course terdekat lah ya, setelah beberapa lama. Karena kan untuk download data INACORS ini perlu internet dan segala macam ya. Mana tahu di kawasan survei rekan-rekan tidak ada internetnya dan seterusnya ya. Walau alam ya. Nah, ini bagi rekan-rekan yang belum pernah melihat instalasi GNSS Course ya. Jadi kita lihat ini di berbagai lokasi ya. Ini di Aceh, misalnya di Merdu ini ya, ini di Merauke ya. Biasanya sih umumnya dekat dengan bangunan yang bisa menyediakan catu daya listrik secara kontinu ya. Biasanya di gedung-gedung pemerintahan, di gedung-gedung telkom gitu ya. Dan karena dia perlu koneksi internet ya, karena data kan dikirim langsung real time ke BIG di Cibinong. Nah, jadi memang nanti kita lihat dia perlu pasokan listrik dan juga perlu koneksi internet ya. Coba lihat ini bahkan di Kalimantan juga ya. Jadi memang cukup menantang lah sebenarnya ya, kita membangun stasiun GNSS Course di Indonesia yang infrastruktur komunikasi data, infrastruktur ketersediaan listrik itu tidak sama ya di seluruh Indonesia ya. Tapi ya ini selamat untuk BIG yang telah bekerja keras ya, menyediakan realisasi SRGI dalam bentuk INACORS yang menyediakan data GNSS secara real time terus-menerus dan bisa di-download ya dari situs SRGI ya. Ini contoh saja kalau di dalam stasiunnya, peralatannya ya. Tidak hanya terkait GNSS ya, tapi nanti ada meteo sensor dan segala macam lah ya. Jadi untuk memastikan kelayak pakaian operasional dari sistem secara online terus-menerus ya. Nah, ini jaring pengamatan pasang surut. Jadi ini penting untuk realisasi SRGI yang vertikalnya ya. Dan nanti kita lihat di samping untuk realisasi SRGI vertikal dan juga geoid gitu ya. Nanti juga dapat digunakan untuk berbagai aplikasi di sektor pesisir maritim ya. Survei-survei hidrografi, survei hidrooceanografi, ya survei kelautan, macam-macam ya. Dan bahkan juga untuk ya sifat datar ya. Kalau misalnya mau connect ke MSL dan segala macam ya. Setahu saya sekarang sekitar 170 ya, tapi mungkin sudah nambah lagi apa belum, tapi biasanya nambah setiap tahun anggarannya. Bisa dicek di SRGI. Dan juga nanti saudara perhatikan ini sebaran dari INATIDES ini memang tidak merata. Bukan apa-apa ya, problemnya juga karena untuk penempatan stasiun pasut yang online real time ini kita perlu juga catu daya listrik ya, juga kita perlu untuk pengiriman data ya, internet dan segala macam ya. Jadi untuk kawasan-kawasan pantai yang memang sulit menempatkan ya, misalnya di sini di Kalimantan kan banyak mangrove dan segala macam ya. Kemudian di selatan Papua juga ini ya, banyak masih hutan belantara, nggak ada penduduk, susah ya. Jadi memang kendalanya itu bukan kendala teknis, biasanya kendala medan ya. Kalau di sana ada pasokan listrik, kemudian ada koneksi hubungan ke internet, nah itu mudah ya. Karena ini data ini juga harus online ya, dikirim ke BIG ya. Nah ini coba saudara lihat, ini mungkin kalau nanti bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian pernah jalan-jalan ke pinggir pantai ya, nanti bisa ngelihat ya. Salah satu ciri khasnya itu biasanya sih umumnya warnanya oranye ya, di pinggir pantai gitu ya.
berupa kayak seperti ada bangunan kecil gitu ya. Yang baru-baru biasanya di atasnya juga ditaruh GNSS ya, co-located. Jadi ada GPS-nya dan juga ada pengamatan pasang surutnya ya. Kecuali ini di benua, dia di luar ya. Tapi umumnya dia punya inilah, punya rumahnya ya. Dan ada tulisannya biasanya ya, tulisan bahwa itu stasiun Pasut BIG. Dan ini juga ya sudah lihat, jadi untuk memastikan ketersediaan listrik dan internet biasa dipasang di pelabuhan-pelabuhan ya. Jadi gampang ya, dan juga bisa mudah mengontrolnya ya. Nah, kalau tidak ada, nah itu tadi ya, kalau isinya cuma hutan bakau atau hutan-hutan dengan pegunungan, tidak ada aktivitas manusia, nah itu agak repot ya. Nah, ini jadi problem memang ini ya, untuk penempatan secara lebih optimal ya. Kalau bisa sih seluruh pantai Indonesia ya. Dan juga data stasiun Inatais ini juga digunakan oleh BMKG untuk tsunami early warning ya. Jadi ini juga data yang penting lah ya untuk bangsa dan negara. Nah ini memang BIG sekarang berusaha, ini inageoid ya. Jadi inageoid ini kita tahu kan geoid itu bidang ekopotensial medan gaya berat bumi yang kira-kira berimpit dengan mean sea level ya, muka laut rata-rata secara global ya. Nah ini kira-kira permukaan geoid di atas elipsoid Indonesia ya. Jadi di bagian timur geoid itu plus ya sampai kira-kira 92 meter ini ya. Di bagian barat di kawasan Aceh ini minus 64 ya. Jadi inageoid kita ini seperti tilting ya, miring ya. Dari yang paling tinggi di timur turun ke bawah ya. Nah, memang setahu saya BIG sendiri berusaha merealisasikan geoid seluruh Indonesia ini seamless, dengan ketelitian goalnya sih 5 cm ya. Saat ini goalnya kira-kira ya, ketelitian saat ini yang dicapai di sekitar 10 sampai 15 cm ya. Mungkin sekarang sudah 10 cm, mudah-mudahan nanti berikutnya bisa 5 cm ya. Jadi itu saja rekan-rekan sekalian, sedikit sharing dan diskusi tentang realisasi sistem referensi geospasial 2013 sampai saat ini ya, yang sudah dilaksanakan oleh Badan Informasi Geospasial ya. Jadi sebagai user tentunya kita berterima kasih kepada BIG, dan semoga BIG terus semakin baik, bertumbuh kembang untuk dapat merealisasikan SRGI 2013 ini dan juga tentunya kegiatan-kegiatan lainnya ya sesuai tupoksinya. Terima kasih. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.